Ia adalah makhluk sosial yang memiliki kemampuan berpikir, berbicara, dan berinteraksi dengan sesama, serta dapat memengaruhi lingkungannya. Manusia hidup dalam lingkungan yang terdiri dari berbagai unsur, baik buatan maupun alam, yang saling memengaruhi. Lingkungan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu satu, lingkungan alam, yaitu semua unsur alam yang ada di sekitar manusia seperti udara, air, angin, tanah, flora, fauna, dan iklim. 2. Lingkungan buatan. Lingkungan buatan yang dibentuk oleh manusia seperti bangunan, jalan, kota, dan infrastruktur lainnya. Manusia dan lingkungan selalu saling berinteraksi dalam berbagai bentuk. Interaksi ini dapat berupa positif maupun negatif, tergantung bagaimana manusia memperlakukan dan memanfaatkan lingkungan. Interaksi positif, manusia dapat menjaga kelestarian lingkungan seperti dengan melakukan kegiatan konservasi alam, penghijauan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Interaksi negatif, eksploitasi terhadap sumber daya alam, polusi, deforestasi, dan perubahan iklim adalah contoh dampak negatif dan interaksi manusia dengan lingkungan. Dampak manusia terhadap lingkungan. Aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah dampak dari emisi gas rumah kaca dan polusi industri. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air adalah dampak dari limbah industri, sampah plastik, dan bahan kimia yang mencemari sumber air. Yang ketiga, dampak terhadap keanekaragaman hayati, yaitu pembukaan lahan baru untuk pertanian atau pemukiman yang mengakibatkan kerusakan habitat atau pemunahan spesies. Dan yang terakhir, perubahan iklim. Perubahan iklim adalah akibat dari peningkatan emisi karbon dioksida atau CO2 yang menyebabkan pemanasan global. Untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan, beberapa upaya yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Misalkan, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak ekosistem. Yang kedua, reboisasi dan penghijauan. Menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang untuk mencegah erosi dan perubahan iklim. Dan yang ketiga itu pengurangan sampah. Mengurangi, mendaur ulang, dan mengelola sampah dengan cara yang ramah lingkungan. Dan keempat, pendidikan lingkungan. Menanamkan kesadaran sejak dini tentang pentingnya menjaga lingkungan bagi generasi mendatang. 5. Pentingnya menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara manusia dan lingkungan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan di bumi. Ketergantungan terhadap alam membuatnya wajib untuk melestarikan lingkungan. Dengan menjaga lingkungan, kita juga menjaga lingkungan manusia, hewan, tumbuhan, agar dapat berkembang dengan baik. Manusia dan lingkungan adalah dua entitas yang saling bergantung satu sama yang lain. Untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan, diperlukan kesadaran untuk menjaga dan merawat lingkungan agar tetap lestari. Upaya pelestarian lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama, agar bumi tetap menjadi tempat yang layak dihuni untuk generasi baru.